Oskadon. Rama Wisesa dan Cutak Anabrang mengangguk-angguk. Hati mereka merasa yakin karena mereka sudah melihat dan tahu kemampuan perempuan cantik bekas istri Rakai Mahesa itu. Sementara itu Rangga Geni berdiri dari duduknya. Rama Wisesa memandang ke arah Rangga Geni dengan dahi berkerut. Mau kemana, Namar? Aku mau kembali ke barak utama, Paman. Aku harus bicara dengan Ki Pancalin atau guruku. Lagi pula saat ini memang sedang menunggu nilai bencana. Oh, kenapa tidak nanti sore saja kembali ke sana, Namar? Aku masih ingin bercakap-cakap denganmu. Rasanya sudah cukup lama kita tidak bertemu. Paman Cutak, sebenarnya aku ingin juga lebih lama lagi duduk di sini, berbicara dengan Paman berdua. Tapi apa mau dikata, saat ini keadaan tidak begitu memungkinkan untuk kita. Keadaan menuntut kita untuk kerja keras. Iya, aku mengerti, Namar. Silakan. Oh ya, Nak Mas. Bagaimana dengan ibumu? Katanya beliau mau datang dan ingin turun tangan sendiri menghadapi Nyai Balitung. Ya, aku juga menunggu beliau, Paman. Karena sejak saat berjumpa dengan beliau, sampai saat ini belum ada kabarnya. Aku memang benar-benar mengharapkan orang seperti mereka. Kalau orang seperti ibumu lalu Nilot Kencana dan orang-orangnya ada bersama kita, kemenangan pasti akan kita raih, Nak Mas. Semoga, Paman. Ya, hati-hatilah, Nak Mas. Rangga Geni tersenyum. Lalu dia melangkah keluar dengan ditemani Rama Wisesa dan Cutak Anabrang. Namun ketika dia tiba di pintu barak, dua orang prajurit datang menghadap. Wajah keduanya tampak pucat. Rama Wisesa maju mendekati kedua prajurit itu. Ada apa, prajurit? Kenapa kalian tergesa-gesa? Anu Tuan, ada orang asing. Mereka melewati daerah kita. Mereka menuju ke sana. Pendatang asing? Apakah mereka orang-orang Merak Jingga? Sepertinya bukan, Tuan. Mereka berpakaian aneh. Orangnya bertubuh tinggi besar. Wajah mereka menunjukkan seperti orang-orang dari tanah seberang. Paman Wisesa, mereka pasti mata-mata Rakai Mahesa. Mungkin aku bisa mengenali mereka. Ayo, ikut denganku, Paman dan Paman Cutak. Baiklah, Nak Mas. Nah, kalian berdua jagalah kembali. Kami akan mengejarnya. Prajurit, ke arah mana mereka pergi? Ke arah barak utama, Tuan. Baiklah. Ayo, Nak Mas dan Cutak Anabrang. Sementara itu marilah kita ikuti orang asing yang dikatakan oleh kedua prajurit Rama Wisesa itu. Saat itu mereka sudah masuk jauh ke wilayah Gunung Merapi. Berhenti dulu. Kenapa berhenti di sini? Apakah tidak sebaiknya kita terus saja? Mutasu, aku merasa ada sesuatu di sekitar tempat ini. Maka itu kita harus hati-hati. Kita tidak boleh gegabah. Maklum saat ini kita berada di rantau orang. Tanah Jawa tidak sama dengan Tibet. Bisa saja kita menemui hal-hal yang tidak terduga di sini. Pasang kuping kalian. Dengarkan setiap goyangan pohon-pohon. Dengar jatuhnya langkah kaki kalian. Dan waspada. Barangkali saja di sekitar kita banyak jebakan-jebakan. Apakah hal itu tidak berlebihan, Tosulihan? Iya, Tosulihan. Aku merasakan tak ada apa-apanya di hutan sekitar tempat ini. Kalian masih juga meragukanku. Sudah berapa kali kita menghadapi sebuah kenyataan yang berawal dari perasaanku. Tapi kali ini, kalaupun perasaanku meleset, kan ada baiknya kalau kita waspada. Ini negeri orang. Kita di sini hanya bertiga. Apa kelak kata Kaisar kalau kita gagal lagi melaksanakan tugas? Mau dibawa kemana nama perguruan matahari? Iya, Mutasu. Tak ada salahnya memang kalau kita waspada. Bukankah itu juga demi keselamatan kita? Ya, kalau begitu sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Aku rasa semakin cepat sampai di Mataram semakin baik. Hop! Ya, ayo! Hop! Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguatiraken bae.
Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh. Sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makanya pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh langka apa Jod? Wah hebat oskadon hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barpindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga Jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Benar juga apa yang dirasakan oleh Tosulihan. Aku juga tiba-tiba merasakan ada getaran yang ganjil di sekitar tempat ini. Perasaanku tiba-tiba gelisah. Alam di sini cukup gelap dan angker. Di sana itu mungkin Gunung Merapi, seperti yang dikatakan oleh pemuda yang bernama Rama Pejaka itu. Atau mungkin juga gunung ini ada silumannya, ada peri-peri atau mambang. Perasaan gelisahku semakin kuat. Ada apa sebenarnya di sekitar tempat ini? Apakah kalian berdua merasakan sesuatu? Iya. Aku baru merasakan keganjilan di sekitar tempat ini. Benar. Tempat ini mulai menunjukkan gejala yang aneh. Aku rasa penghuni gunung di depan sana itu telah menyambut kita. Ya, terhadap makhluk halus mungkin kita bisa tenang. Karena makhluk siluman itu kalau tidak diganggu maka mereka tidak akan mengganggu kita. Tapi yang kukhawatirkan adalah manusia. Karena bisa saja mereka yang membuat masalah lebih dulu. Orang asing seperti kita pasti lebih banyak dicurigai daripada diterima. Ayo jalan terus. Yang penting sekarang waspadalah. Kembali ketiga pendekar dari Tibet itu melanjutkan perjalanan mereka, menyusuri tepian lembah yang menuju ke arah Gunung Merapi. Sesekali kelihatan mendongak, memandang ke arah tepian jurang yang terjal di kiri dan kanan mereka. Daerah yang menyeramkan. Kalau seandainya pasukan Rakai Mahesa itu melewati daerah ini dan dijebak di sini, aku rasa mereka akan kewalahan juga. Tosu, bukankah menurut pemuda yang kita temui beberapa hari yang lalu, itu menandakan bahwa Rakai Mahesa dan pasukannya akan menyerang Mataram? Kalau kita segera tiba di Mataram dan mengajak pasukan Mataram kemari, membuat jebakan untuk menghancurkan pasukan Rakai Mahesa, aku rasa tidak sempat lagi, Mutasu. Jarak kita dengan pasukan Rakai Mahesa tidak begitu jauh lagi. Mungkin besok atau lusa mereka akan melewati tempat ini. Sedang kita belum tahu seberapa jauh Mataram dari sini. Aku heran dan tak mengerti. Apakah pasukan Mataram tidak tahu kalau mereka akan diserang? Seharusnya mereka bisa mempersiapkan semuanya. Bisa membuat jebakan dan segala macam usaha untuk menahan serangan Rakai Mahesa. Kotosati, kita baru di sini. Kita belum tahu semuanya. Kita mengenal Rakai Mahesa dan pasukannya karena kebetulan orang yang kita cari ada di antara mereka. Lalu kita mengenal dan akan menuju Mataram karena pemuda yang bernama Rama Penjaka itu. Kita belum tahu bagaimana rupanya pasukan Mataram itu. Tapi paling tidak mereka akan memiliki telik sandi.
Tentunya mereka tahu apa yang dilakukan oleh pasukan Rakai Mahesa. Hah? Bukankah menurut kabar yang kita dengar saat kita menginjakkan kaki ke Pulau Jawa ini, bahwa Mataram adalah sebuah kerajaan yang besar? Sudah aku katakan tadi, Kotosati. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan Rakai Mahesa menyerang Mataram. Bisa jadi para Telik Sandi yang dikirim ke Merak Jingga dibunuh oleh Rakai Mahesa dan orang-orangnya. Iya, itu suatu kemungkinan yang tepat. Para Telik Sandi itu ketahuan dari tangkap, lantas dibunuh. Maka Mataram tidak tahu apa yang terjadi di Merak Jingga. Mutasu dan Kotosati, tahan. Aku mendengar ada desir langkah menuju kemari. Mereka dari 3 arah. Kurasa bukan, Tasu. Mungkin hanya langkah binatang yang berlari mengejar mangsa. Maklum saja, pada saat-saat seperti ini binatang sedang lapar-laparnya. Iya. Itu mungkin memang langkah binatang. Aku mendengar juga. Mereka menuju ke sana, bukan ke arah kita. Apakah benar itu langkah binatang buas di sekitar tempat ini? Tapi aku yakin itu adalah langkah manusia yang memiliki ilmu peringan tubuh. Tapi kenapa mereka berlari dari 3 arah dan menuju ke sana? Tapi aku tidak boleh lengah sedikit pun. Kalian kuharap tidak lengah. Kita tidak bisa memastikan siapa yang melintasi kita itu. Kalau binatang, paling tidak itu sejenis binatang buas. Dan itu juga merupakan ancaman bagi kita. Kalau mereka manusia, pasti mereka berilmu tinggi. Hanya orang-orang yang berilmu tinggi yang bisa berlari cepat di daerah seperti ini. Daerah yang dikelilingi oleh jurang-jurang terjal. Sudahlah, ayo kita terus berjalan. Aku yakin, ke sebelah sana kita akan menemukan jalan keluar dari daerah ini. Iya, kita memang harus keluar dari lorong sempit ini. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat, aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem kan. Yang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh langka apa Jod? Wah hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga Jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Kembali ketiganya mengerahkan ilmu lari mereka. Tubuh ketiganya tampak seperti bayangan yang berloncatan antara tebing-tebing terjal dan pepohonan besar di sekitar kaki Merapi. Namun ketika tiba di sebuah jalan yang agak lebar, Tosu Lihan menghentikan larinya, membuat kedua temannya terheran-heran. Tosu, kenapa kau berhenti lagi? Apakah... Kalian lihat. Apakah kalian tidak bisa merasakan bahwa di sekitar tempat ini memang ada orangnya? Lihat batu-batu itu. Batu-batu itu seperti baru saja dipindahkan seseorang.
Batu-batu itu seperti sengaja disusun. Lihatlah. Mutasu, kau perhatikan batu-batu itu. Itu seperti gundukan yang memiliki rahasia. Coba kau dekati. Iya. Sudahlah Tosu. Untuk apa kita pedulikan semuanya? Apakah itu jebakan atau bukan? Apa peduli kita? Tujuan kita adalah Mataram. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Hei, sedang apa kalian di sini, Kisanak? Siapa kau, Kisanak? Seharusnya aku yang bertanya siapa kalian. Karena ini daerahku. Disinilah tempatku. Kisanak, dunia ini amat luas. Dunia ini tidak ada pemiliknya. Dunia milik kita bersama. Jadi kalau kau mengatakan ini tempatmu atau daerahmu, itu lucu sekali kedengarannya. Kau tidak seperti seorang raja yang memiliki kekuasaan atas tanah-tanah di mana dia memerintah. Kau benar, aku bukan raja. Tapi bagi diriku, aku adalah raja. Aku yang berkuasa atas diriku sendiri dan atas tempat yang kutempati ini. Kau benar, Kisanak. Aku suka dengan orang seperti kamu. Kau jujur. Aku suka kejujuranmu. Oh, bagus. Itu bagus. Kalau kau suka kejujuran, katakan siapa kalian dan mau apa kalian melewati tempat ini. Apa maksud dan tujuan kalian? Ini adalah jalan umum. Jadi kurasa kau tak perlu marah dan mempertanyakan kenapa kami lewat jalan ini. Sebaiknya kamilah yang ingin bertanya. Apakah batu-batu itu merupakan jebakan? Dan kau sengaja memasangnya. Kalian pastilah orang-orang pintar. Kalian pasti para pendekar. Dan satu lagi. Yang jelas kalian ini bukan asli penduduk tanah Jawa ini. Matamu tajam, Kisanak. Kami memang bukan orang tanah Jawa ini. Kami dari Tibet. Dari Tibet. Sungguh jauh sekali perjalanan kalian kemari. Wah, tentu kalian punya maksud tertentu. Kalau tidak, ya mana mungkin kalian bersusah payah datang ke Jawa Dwipa ini. Nah, katakanlah, apa maksud kalian? Tosu Lihan dan kedua temannya tidak langsung menjawab. Mereka memandang pada laki-laki tua yang berpakaian ala pengemis di depannya itu. Tosu Lihan menatap dan memandang dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tak lama setelah itu, tampak Tosu Lihan menarik nafas panjang. Rasanya kalau kami tidak menyebutkan tujuan kami, pasti kau tetap akan memaksa. Tapi rasanya kalau kukatakan pun, aku tak tahu apa yang dapat kau lakukan untuk kami. Kau pandai bicara di sana. Sekarang, katakanlah, apa maksud dan tujuan kalian? Sapa kang awake lemes bae, gage nginum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulkan semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit dan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning.
Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati. Adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Sedina siji. Oskapit. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Oskapit. Oskapit. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi di tempat itu? Apakah Tosulihan akan berhasil tiba di Mataram? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.